Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sholat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan 5 kali dalam sehari. Sholat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. Bila ibadah sholatnya sempurna, maka diterimalah sholat dan seluruh amalnya. Dan apabila ditemukan sholatnya yang kurang atau tidak baik, maka ditolaklah sholatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan ghibah, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ibadah sholat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seorang hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harrani, sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil dan kepada janda miskin dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bertawadu kepada Allah. Sahabatku yang beriman, sifat tawadu dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati, bahwasannya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pangkat, tapi di hadapan Allah kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil.
Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk bertakbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak sombong. Tawadhu dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong karena dia tahu itu semua adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain karena dia yakin hartanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi diri karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga adalah tidak mengulangi kemaksiatan yang dilakukannya. Sahabat beriman, dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau bermaksiat kepada Allah. Entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri kita. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menurut keinginannya sendiri. Yang kelima, orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman, orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira. Karena kerinduannya sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat sang penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun dia selalu melihat ke bawah. Sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Nah, sahabatku yang beriman yang dirahmati oleh Allah, salat yang diterima oleh Allah tidak hanya akan berdampak baik pada diri sendiri, bahkan sekelilingnya akan berdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Semoga kita menjadi salah satu orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.